Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna wa faqihna fiddin. Allahumma faqihna wa faqihna fiddin. Bi ni'mati hikmata wa ta'wila ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka hadzal jamah min husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril aqibah wa na'udzu bika min su'ul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, alhamdulillah, dina malam kesempatan ini kita sudah dipertemukan Allah lagi, yang mana untuk meningkatkan keyakinan atau meningkatkan keimanan supaya bisa lebih cenderung mendapatkan ilmu untuk keahadannya Allah, yang mana kemari bahas tentang masalah tasawuf, ta dan sod. Ayeuna urang lepaskeun dari kata wow, yang kemarin pun juga sudah mulai disentil atau sedikit diraba tentang wow. Dina masalah huruf waw, wilayahnya wilayah makom kewalian, makomna makom kakasih Allah. Setiap jami geus makom kana makom kakasih Allah. Di dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Senyana kekasih Allah itu tidak ada di dalam hatinya rasa takut dan tidak ada rasa prihatin. Yuk kita bahas dari masalah kekasih Allah. Pembahasan dari masalah kekasih berarti muncul rasa cinta bila mana manusia kalau muncul di dalam hati atau dalam pikirannya rasa cinta kepada Allah, maka
tak rasa takut dengan segala apapun. Kekasih Allah kita bahas dari 3 unsur atau 3 fase. Ayat kekasih Allah itu secara syariat, dan ada juga kekasih Allah secara tariqah, dan ada juga kekasih Allah secara hakiki. Masih termasuk kekasih Allah manusia menjalankan apapun perintah Allah dan Rasulnya selalu dilakukan dengan bersoson-soson atau bersemangat. Bersemangat tapi hatinya sudah muncul dan pemahaman dari keahadannya Allah, maka manusia yang seperti itu secara syariat dikerjakan seperti apapun, maka itu salah satu manusia kekasih Allah. Yang kedua, termasuk wali Allah atau kekasih Allah bila mana manusia melakukan ibadah, kadang-kadang ruhaniyahnya aktif, kadang-kadang tidak aktif. Kadang-kadang menuju kewujudan Allah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sirul asrar, kadang-kadang tidak. Nah, itu salah satu manusia kekasih Allah. Ada juga bisa dikatakan makom muqarrabah atau kedekatan kepada Allah. Bila mana orang yang seperti itu kadang aktif, kadang enggak, tapi sudah paham kepada Allah, bila mana dia melaksanakan sholat pun kadang muncul, kadang enggak, tapi sudah paham tidak tentang kewujudannya Allah, maka itu termasuk orang muqarrabin, orang ahli taqarrub, orang ahli kedekatan. Ketika sholat jam 5 waktu dia selalu aktif dalam hatinya, maka itulah golongan muqarrab. Masih ada di dalam hatinya, masih kena khaufun, rasa takut, yahjanun, prihatin, masih ada. Berarti bila mana kedudukan masih seperti itu, maka manusia kembali karena awal. Jadi wali Allah bila mana manusia
Tapi ketika makomnya sudah muqarrabin, kedekatannya selalu aktif, sirul asrornya, tapi kadang-kadang lupa diri. Ada juga makom kekasih Allah itu makomna adalah yang dikatakan ahli fana. Kekasih Allah manusia bila mana di dalam hatinya sudah fana. Nah, ini akan terbahas juga. Nah, ini pembahasan dari masalah yang di tengah. Manusia masih keneh rasa prihatin, pasti. Rasa ketakutan, pasti. Ketika kita melaksanakan sesuatu atau rezeki dikurangi, takut. Di dalam hati takut. Sieun teu dahar, sieun. Nah, ini harusnya kita untuk menyucikan lewat ujlah atau kholwat. Kalau bahasa dulu wali itu ujlah ke gunung, duduk di gunung, terus melaksanakan sholat, makan apa adanya, minum apa adanya, tetesan-tetesan air embun pun makanan atau dari daun-daun yang selalu halal terus dia makan. Itu berarti ujlah, pindah tempat. Nah, bila mana manusia ingin kekasih Allah supaya nyampe di makom wasilun, yaitu adalah kholwat. Berarti kalau kholwat secara manusia wasilah, yaitu manusia bisa berdiam diri, silahkan mau di manakah, mau di saung, mau di gubuk, mau di rumah, mau di ponpes, mau di kamar, terserah. Karena dia untuk melaksanakan ujlah dari keramaian untuk kesunyian. Contoh, ketika kita melaksanakan khawat, saya pengen khawat di majelis, terus kita berdiam masuk kamar, izin. Pengen khawat mungkin 40 hari, silahkan. Itu berarti mempersepi dari keramaian adalah ke tempat suci, ke tempat sepi. Orang banyak di tempat yang lain atau bahasa umum bisa dikatakan riyadah, tapi tujuannya ini menuju kepada Allah. Nah, ini termasuk kekasih Allah. Bila mana manusia susah untuk melakukan seperti itu, tidak bisa selama 40 hari kita berdiam diri di satu tempat, mungkin di kamar atau di rumah, tidak bisa. Karena kitanya dibutuhkan, tidak ada hari tanpa dibutuhkan oleh punya beban, masih tugas dari Allah.
punya anak dan istri, dan punya biaya untuk kehidupannya keluarga, maka orang itu lakukanlah khalwat. Bila mana manusia yang sering atau melakukan ilmu amal dan istiqomahkanlah khalwat itu salah satu orang wasilun. Cuman orang itu jangan berhenti daripada syirul asrar. Kamana Mang Rusli perem keluar li perlu ngaji, perlu wiridan. Ilmu amal istiqomah. Kembali, silakan aktifkan selalu sirul asrar. Maka di situ lewat wasilah namanya, karena dimanapun dan kapanpun bisa asal menuju kepada Allah. Kita ibadah pun selalu melaksanakan mencari rezeki itu cuma jembatan menuju kepada Allah. Bila mana manusia yang selalu menuju kepada Allah lewat jembatan seperti aktif dan dalam hati sirul asrar, maka manusia itu salah satu termasuk kekasih Allah. Masih termasuk ada fadilah istilah bahasa umum. Nah, itu salah satu wali-wali Allah juga, atau kekasih-kekasih Allah. Cuman mulai orang itu di dalam hati atau syariatnya mulai akhlak ilahiyah, tahluku bi akhlakillah, maka berakhlaklah kalian berakhlak Allah. Disitulah tidak ada sarantang serenteng, tidak ada marah-marah, tidak ada itu, tidak ada ini, biasa akhlak ilahiyah. Karena idza ahbabtu abadan kunta lahu sam'an basyara wa yadan walisanan papi yasma'u wa bi yubshiru bi yabtishu rabbi wa yatiku rabbi yamsi. Itu di dalam kitab Bukhari Muslim. Bila mana sejelma dekat Cina sami'an basyir. Itu jadikanlah kekasih Allah. Bila mana manusia dikatakan ingin jadi kekasih itu harus ketemu dulu. Kenapa harus ketemu dulu? Akan muncul rasa rindu di dalam hati dengan selalu pengen ketemu. Bagaimana kalau serasa pengen ketemu? Contoh kita kepada wanita, misalkan yang bernama Siti Fatimah Zahra. Dari namanya memang Siti lebih bagus daripada namanya. Apakah kita kalau sudah mendengar nama mulai jatuh cinta?
tak mungkin walaupun namanya bagus tapi tidak kelihatan dengan kewujudannya, atau lekak-lekuk tubuhnya atau struk tubuhnya tidak tahu. Cuma yang ada di dalam pikiran, aduh nama nage bagus, mana teuing gelisna, mana teuing. Mana teuing. Jawabna gitu, mana teuing gelisna. Jadi tidak ada. Nah, lamun ayeuna urang geus posisina geus ketemu can ketemu teu bisa mengatakan rasa rindu, enggak bisa. Cuma nama. Tapi kalau sudah ketemu dengan namanya, terus ketemu dengan orangnya, Masya Allah, orang itu akan takbir. Orang itu akan takbir, Masya Allah, alangkah sempurnanya Tuhan ini menciptakan Siti Fatimah. Nah, baru rasa muncul penglihatan dari mata turun ke hati. Bagaimana caranya untuk didapatkan supaya kapimili ku ayana dengan kecantikannya. Nah, bila mana orang yang seperti itu, apalagi kalau yang bernama Siti Fatimah Tijarah memberikan sengsen lampu koneng. Ketika ketemu teh kicep ting ting misalnya. Itu berhubung memberikan respon lampu kuning, manusia akan berusaha rek hujan, rek halodo, rek panas, rek leueur, pasti ditean. Kusabab Siti Fatimah Tijarah geus memberikan sengsen. Siapa tahu komo lamun urang dompet dikanelan. Sudah dapatkah di situ memberikan respon, bisa langsung berkenalan. Terus seperti apapun rintangan, walaupun lautan yang memisahkan, badai yang menghantam, gak ada itu badai, gak ada itu lautan. Benarkah seperti itu? Coba rasakeun, ditajong cokor nyeri ge paduli teh kunaon eta ditajong. Tenanan pada dong lagi sih. Itu kusabab rasa rinduna kepada Siti Fatimah, karena kitanya sudah bertemu dengan Siti Fatimah. Bagaimana kalau tidak pernah ketemu, seperti apapun, secantik apapun daripada nama, gak bakalan itu badai pasti menghantam. Lautan pasti menjauhkan, selalu ada rintang. Sekarang kita kepada Allah, bagaimana kita bisa rindu kepada Allah? Mata pantas. Untuk mengetahui awaludin ma'rifatullah, urang megang agama kudu mengenal dulu kepada Allah. Tapi ternyata urang mah teu mengenal, kakarak mengenal lama, dari mulai SD, mulai sekolah agama sampai ke umur 40, sampai ke umur 50, sampai ke 60, nama we matak teu ada cinta teu pernah padahal mah urang pernah pagih di alam ruh, ternyata terasa rindu. Matak lingkatkeun ayeuna urang kana
Lamun we geus ketemu jeung yang bernama Allah, pasti berjuang eta jalma moal ningali hujan, moal ningali leueur, moal ningali rintangan, moal ningali ekonomi lemah, moal ningali pamajikan ngahalangan, moal ningali orok nu ngahalangan, moal ningali budak ngahalangan, moal ningali bensin beak motor, moal tapi lanjut karena rindu, pengen ketemu sama Allah, rindu, gak bakal. Nah, orang kadang-kadang dalam hati mengatakan yang terbaik, wow, di situ ternyata gangguan kita masih rintang. Nah, gila mana manusia kalau sudah muncul di dalam fa, yaitu tasawuf, dalam fa yaitu adalah fana, pana di dalam hati. Itu rontok bila mana manusia kalau sudah ketemu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bila mana manusia sudah mengenal karena dirinya akan mengenal kepada Allah. Bila mana sudah mengenal kepada Allah, faqad fana, rontoklah di situ. Mata badai tidak ada, apapun tidak ada, yang ada yang dipikacin. Dina hati itu ngan patimah werek badai rek itu rek hujan, tidak ada patimah, tidak ada hujan, tidak ada angin, yang ada adalah fatim. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada korot bensin, tidak ada ekonomi lemah, yang ada hanya Allah. Berarti orang itu kalau sudah rindu di situ, gimana kalau sudah menyatu? Maka itulah arsala rasulahu bil huda. Telah ngutus Allah wadinil haq, agama yang sebenarnya, jalan petunjuk menuju kepada Allah. Kalau sudah ketemu di situ berarti semuanya badan kita rontok. Nah, mata bahasana bila mana manusia kalau sudah fana menyucikan segala-galanya. Satu, manusia di dalam hatinya tak merasa aku yang melakukan sholat. Sucikan juga. Di dalam hati manusia kalau sudah fana, ini makomna makom ihsan. Kalau makom ihsan adalah iman, Islam, iman, ihsan. Kalau sudah ihsan, makomnya makom maksum. Kalau sudah nyampe karena makom maksum, itulah kangjeng Rasul. Karena berpikir manusia, karena dia Rasul, jangan membatasi Tuhan. Kalau Tuhan itu kawasa. Tuhan itu kawasa. Seandainya kita tukang cimol, tukang itu, tukang ini, bisa nyampe masuk, bisa. Jika Allah kehendak. Tapi manusia sok membatasi Tuhan. Kadang-kadang jadi itu syirik itu di situ. Coba kita bisa menyucikan daripada torikoh wiridan sudah tidak ada, yang berdikir pun sudah tidak ada, yang menuju kepada Allah pun sudah tidak ada, yang ngaji, yang mendengar itu sudah tidak ada di dalam hati. Sudah.
rintangan seperti apapun apalagi. Sudah tidak ada yang berzikir, yang berkhalwat, yang menuju kepada Allah. Sudah kata-kata la ilaha illallah sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Di dalam hati manusia kalau sudah tidak ada, di situ yang ada kewujudannya Allah. Padahal manusia masih ada di dalam hati. Secara fisik masih ada. Nah, bila mana manusia kalau sudah di sana, sudah tidak ada, berarti badan sudah rontok. Wiridan sudah rontok. Yang menuju pun sudah rontok. Yang bersifat ini menyucikan nih. Ini bahasana lamun dina jumlah kita mah menyucikan ma'rifat tingkat tinggi. Ketika manusia mendengar seperti ini, sekarang kajian daripada tingkatan tauhid, ma'rifat yang lebih tinggi, inilah manusia dalam seketika nyampe hatinya, mungkin sedetik, mungkin 3 detik nyampe karena makoma masum, cuman kemunculan masih kena dibisikkan.